Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas transmisi mesin. Kita masuk bab baru. Kita akan membahas tentang chain drives. Chain drives itu bahasa Indonesianya ya sistem rantai lah ya. Sistem rantai. Nah, jadi sistem rantai ini dia sistemnya adalah jadi sebelum materi ini kita kemarin bahas tentang belt ya. Kita bahas belt, kemudian atau rope. Nah, kalau untuk belt itu terkadang mengalami ini ya, slipping ini ya. Jadi slipping ini sangat merugikan karena pasti akan menimbulkan kekurangan. Jadi kalau misalnya katakanlah di sini ada ada puli A, kemudian di sini ada puli B, kemudian digabungkan dengan menggunakan belt begitu ya. Ketika ada slip, berarti kan ketika ini berputar, maunya kan yang B juga berputar, tapi karena ada slip jadi perputarannya tidak maksimal. Jadi V yang ada di A itu tidak sama yang ada di B ya, karena adanya slip gitu. Nah, maka dari itu penting untuk bisa mengurangi slip. Ya, nah dan caranya adalah dengan menggunakan dengan menggunakan chain drives. Nah, dan memang chain drive itu digunakan untuk avoid slipping, jadi menghindari adanya slip. Sehingga menggunakan steel chains atau sambungan dari baja. Dan rantai memang biasanya dari baja ya dibuatnya. Nah, kemudian the chains, jadi ini ya, the chains are made up of a number of rigid links. Jadi dibentuk dengan menggunakan penghubung yang rigid, tapi dia juga ada, jadi dihubungkan number of rigid link, dihubungkan dengan menggunakan hing. Jadi hing itu adalah engsel atau sendi ya. Jadi bisa fleksibel atau bisa ditekuk-tekuk gitu ya, dengan menggunakan ini ya, ada semacam pin di sambungannya. Jadi kalau belt itu kan sudah pasti dia fleksibel. Nah, ini untuk rantai juga fleksibel gitu ya, walaupun dia tidak sefleksibel belt, tapi ada fleksibelnya lah. Jadi level fleksibel daripada chain itu di bawahnya belt, tapi tetap bisa digunakan secara fleksibel karena menggabungkan antara rigid links dengan hing ini ya, yang disatukan dengan pin join gitu ya. Nah, jadi kalau di gambar itu ini ya, jadi ini adalah rigid linknya, kemudian ini adalah hingnya ya, jadi sindinya gitu. Jadi ini rigid ya, ini juga rigid yang hitam ini. Nah, tapi antara yang hitam dan putih ini dia tidak menjadi satu, tapi ada instalan di sini, jadi dia bisa melekuk begitu ya, melekuk seperti ini. Nah, ya ini ya, in order to provide the necessary flexibility gitu. Nah, kemudian for wrapping round, jadi melilit ya. Wrapping itu artinya dia semacam berada pada permukaan driving and driven wheels, bukan di permukaan ya. Jadi intinya untuk wrap itu susah di bahasa Indonesia kan ya. Jadi intinya dia mencakup bagian daripada roda ini begitu ya. Nah, these wheels have projecting feet. Nah, jadi maksudnya projecting feet itu, jadi ini misalnya ada wheel gitu ya, ada roda. Nah, ini pusatnya di sini, ini pusatnya. Nah, projecting feet itu maksudnya giginya itu mengarah ke pusat gitu ya. Jadi jadi ini gambarnya seperti ini, jadi mengarah ke pusat gitu ya. Jadi ini ke pusat, ini juga ke pusat, ini ke pusat, ini ke pusat, nah, dan seterusnya begitu ya. Jadi ke pusat semua. Jadi sebutannya adalah projecting teeth gitu ya. Nah, as of special profile and fit into the corresponding recesses. Recesses itu artinya, ini
artinya itu ceruk apa ya, relung kalau bahasa di Indonesia relung. Tapi intinya resesi itu adalah lubang di antara rantainya gitu ya. Jadi lubang di antara rantainya, jadi kan di sini kan dia lubang ya. Jadi di sini ada kayak bagian yang berongga atau lubang. Nah, gigi daripada rodanya ini itu masuk ke dalam lubang ini. Jadi maksudnya relung itu adalah bagian antara di bagian celah di rantai ini gitu. Nah, kemudian ini namanya gigi ini ya. Jadi ini itu adalah namanya sprocket. Nah, namanya sprocket ya. Ini sprocket. Nah, walaupun kita terkadang dalam bahasa sehari nyebutnya gear, tapi gear itu sebenarnya beda ya kalau dalam dalam term di teknik mesin begitu. Kita harus membedakan antara sprocket dan gear. Karena sprocket itu dia hubungannya dengan roller chain ya, atau rantai roller. Tapi kalau misalnya gear itu dia tidak ada rantainya. Jadi antara driver, katakanlah ini driver misalnya, ini driver dan ini driver itu mereka nyambung gitu ya, bersinggungan. Tapi kalau sprocket dia dihubungkan oleh adanya chain seperti ini. Nah, disebut sprocket wheels atau sprocket. Dan fungsi daripada sprocket ini, kenapa kok ada gearnya, adalah untuk agar biar ketika berputar itu tidak ada slipnya. Jadi bisa bisa menghasilkan perfect velocity ratio. Jadi kalau misalnya yang sini berputar dengan kecepatan v gitu ya, maka di sini juga sama gitu. Jadi perfect gitu ya. Jadi tidak ada slip. Oke. Nah, the chains are mostly used to transmit motion and power from one shaft to another gitu ya. Jadi di sini ada shaft gitu ya, ini ada pusatnya, ada shaft, ini shaft. Nah, digunakan untuk mentransmisikan gerakan. Jadi ketika yang ini bergerak, yang ini juga ikut bergerak gitu. Nah, biasanya digunakan di sepeda ya, sepeda motor, sepeda mesin dan sebagainya. Nah, biasanya short ya. Jadi di sini ada kata-kata between the shaft is short gitu ya. Jadi jarak antar shaft. Jarak antar shaft itu dia cenderung lebih pendek gitu ya. Karena kalau misalnya terlalu jauh, misalnya sini ada sprocket A, di sini ada sprocket B. Kalau misalnya terlalu jauh nanti dia akan kayak ada lenturnya gitu loh. Jadi dia tidak, kalau belt itu kan karena dia tegang, itu kan bisa lurus begini ya. Itu kalau belt. Tapi kalau misalnya di roll chain dia kayak melengkung begitu. Nah, ini kan jadi tidak efektif juga nanti. Jadi melengkung karena memang lebih berat ya. Jadi di sini ada ada beratnya, ada W-nya gitu. Nah, itu kemudian kalau untuk panjang sendiri pun sebenarnya bisa ya. Kalau untuk panjang sendiri sebenarnya bisa, tapi dia maksimal ya 8 meteran lah gitu. Karena untuk menghindari adanya cekungan, kelenturan yang diakibatkan oleh berat daripada roller chain itu sendiri gitu. Nah, ini kecepatannya bisa mencapai 25 meter second dengan power yang bisa ditransmisikan adalah 110 kW. Nah, kemudian untuk keuntungan dan kelemahan penggunaan chain drive jika dibandingkan dengan belt gitu. Nah, yang jelas adalah yang paling utama adalah no slip ya. Jadi no slip karena ada sprocketnya. Kemudian nah ini karena dibuat dengan menggunakan metal gitu ya, sehingga memiliki occupied less space in width than a belt or drive. Jadi occupy itu artinya
kalau langsung dibahasakan outgroup itu mengisi less space. Jadi terkadang kalau kita menggunakan belt itu lebar, jadi kayak misalnya ini belt begitu ya, kita potong gitu ya, kita potong belt, kita ini pandangan atas ya, di sini belt gitu. Nah, di sini ada width, ada lebarnya ya, ada width aja deh, width gitu ya. Nah, ini lebar gitu ya, lebar. Nah, terkadang lebarnya itu lebih besar daripada chain. Jadi kalau chain itu dia paling cuma segini ya. Ini ada chain 1, chain 2 gitu ya. Ini lebarnya chain. Nah, dia lebih saya buat lebih kecil gitu. Nah, ini lebih kecil gitu ya, karena terbuat dari metal, jadi lebih kuat gitu. Nah, kenapa kok yang belt ini ini misalnya chain di sini ya. Kenapa kok yang belt ini lebih lebar? Karena memang dia terbuat dari karet ya, terbuat dari polimer yang memang supaya dia kuat untuk memutar driven, dia harus memiliki lebar yang lebih besar daripada chain. Kalau chain kan dia lebih kecil ya, lebarnya ya, lebih kecil lah daripada yang lebar yang dimiliki oleh belt seperti itu. Jadi lebih ringkas, tidak memakan banyak space. Kemudian, nah ini juga bisa digunakan untuk panjang ataupun pendek ya, distance antar shaftnya, tapi lebih banyak digunakan untuk yang short, ini lebih common ya, lebih biasa gitu, lebih common. Kemudian transmisi efisiensinya bagus ya, karena dia tidak ada slip ya, jadi no slip gitu ya, no slip. Nah, kemudian it gives less load on the shaft. Jadi kalau misalnya jadi ini less load ya. Nah, itu kenapa kok dia memberikan beban yang lebih ringan, karena kalau misalnya kita pakai belt ya, misalnya ini ada puli A, ini ada puli B. Kalau misalnya kita pakai belt kan dia beltnya di sini ya, ini misalnya belt, nah ini belt, nah ini kan tegang ya, jadi terkadang yang B ini akan ketarik ke sana, yang A akan ketarik ke sana, jadi pusat shaftnya itu kayak tarik begitu ya. Tapi kalau menggunakan rantai itu bisa diminimalisir. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman 3. Nah, ini juga masih bahas tentang keuntungan. Jadi memiliki kemampuan untuk mentransmisikan motion to several shaft by one chain only. Jadi chainnya itu bisa jadi misalnya satu begitu ya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk mentransmisikan ke beberapa shaft gitu. Jadi misalnya PA, saya gambar ke atas saja. Di sini sprocket A, di sini ada sprocket B, di sini ada sprocket C gitu ya. Nah, ini rantainya ada yang ke sini. Kemudian rantai yang nomor 2, rantai yang nomor 2 dia ke sini. Jadi katakanlah ini itu adalah driver gitu ya. Nah, ini driver C, yang ini driver B. Nah, gitu. Jadi bisa untuk beberapa shaft gitu. Kemudian transmisinya more power than belt ya, jelas ya, karena memang dia dari metal, jadi lebih besar gitu ya power yang ditransmisikan. Kemudian high speed ratio ya, high speed ratio ya 8 sampai 10 gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya speed ratio gitu ya, speed ratio-nya adalah 8, itu maksudnya
ketika ketika sprocket ganti pakai yang lain aja ya, pakai gini. Jadi misalnya sini A gitu ya, dia berputar sekali, putar satu kali. Nah dia itu yang B itu dia bisa berputar 8 sampai 10 kali. Jadi bisa meningkatkan putaran RPM-nya begitu ya. Jadi katakanlah di sini 100 RPM begitu ya. Maka di sini itu bisa dari 800 sampai 1000 RPM. Jadi 10 kali 8 sampai 10 kalinya. Nah, kemudian dia dapat dioperasikan di temperatur adverse itu artinya yang tidak apa ya, tidak bersahabat lah intinya ya, tidak bersahabat, tidak bersahabat. Jadi bisa di dingin atau di panas gitu ya. Karena kalau untuk yang belt pasti di panas dia meleleh gitu ya. Dia akan menjadi lebih lentur. Gitu. Tapi kalau untuk chain dia lebih tahan. Nah, sekarang kita bahas ke yang disadvantage-nya ya, kerugiannya. Yang pertama ya karena menggunakan menggunakan metal, jadi production cost-nya lebih tinggi begitu ya, lebih mahal ya. Jadi lebih mahal gitu ya. Nah, kemudian chain drive needs accurate mounting gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan sprocketnya. Jadi memang ada perhitungan sendiri. Kalau misalnya menggunakan belt, itu kan tinggal pasang aja begitu kan. Kita tidak usah menghitung gearnya giginya berapa, kemudian lubang dari setiap atau celah dari setiap rantainya harus berapa, itu tidak harus diperhitungkan. Tapi kalau menggunakan rantai itu harus diperhitungkan gitu ya. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya terlalu terlalu terstretch atau maksudnya terlalu kena tegangan yang tinggi, terlalu tegang begitu ya, terlalu tegang, kadang-kadang terdapat terjadi fluktuasi. Jadi kalau misalnya ini bukan tegang ya, maksudnya agak longgar ya. Unduli itu gimana ya bahasanya? Dia tidak unduli itu artinya tidak biasa. Jadi kalau misalnya dia terlalu longgar atau terlalu tegang, itu nanti ada fluktuasi di kecepatan. Jadi kita katakanlah mau memutar, jadi misalnya pakai contoh ini tadi ya. Jadi misalnya yang A sekali, kita mau supaya yang di B ini RPM-nya 1000 gitu ya, konstan di 1000. Tapi gara-gara kondisinya tidak wajar, tidak biasa, nanti kadang 100.000 ini bisa di bawahnya atau di atasnya, jadi tidak konstan. Gitu. Nah ini untuk beberapa keuntungan dan kerugian menggunakan chain drive. Oke, kita lanjutkan nanti di video selanjutnya.